أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. وبلغنا إلى هذا اليوم من عشر ذي الحجة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Bupati Majalengka beserta istri, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Majalengka beserta istri, yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Majalengka, yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Majalengka, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, para asisten daerah, staf ahli, para kepala PD dan camat Majalengka, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama, Kepala Kementerian Haji dan Umroh, Ketua MUI, Ketua Basnes, Ketua PDDMI, serta Ketua DKM Masjid Agung Al-Imam Kabupaten Majalengka, yang kami hormati para pimpinan organisasi masyarakat dan organisasi profesi, yang kami hormati para ulama, kiai dan asatidz, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Iman Budiman STHI MAG selaku Khatib Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Yang kami hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan taufiknya, sehingga kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan sholat Idul Adha. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini perkenankan kami membacakan susunan acara dan yang bertugas pada pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 1447 Hijriah di alun-alun Kabupaten Majalengka. Yang pertama, sambutan Bapak Bupati Majalengka. Kedua, pelaksanaan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha. Adapun yang bertugas sebagai imam yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Zaki Burhani MPD, dan khatib Al-Mukarram Bapak Haji Iman Budiman STHI MAG, anggota Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Jawa Barat. Muroki Ustadz Nunung Nurrohim SPDI dari DKM Masjid Agung Al-Imam Kabupaten Majalengka. Selanjutnya sebagai tadkirah perlu kami sampaikan tata cara singkat pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Pada rakaat pertama disunnahkan untuk membaca takbir 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali. Adapun niat sholat Idul Adha yaitu usolli sunnatal Idul Adha makmuman lillahi ta'ala. Di antara setiap takbir disunnahkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah pelaksanaan sholat selesai, akan dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh jamaah agar tetap berada di tempat dan untuk mengikuti khutbah hingga selesai. Kami juga menghimbau kepada seluruh jamaah untuk meluruskan dan merapatkan saf,
serta menonaktifkan alat komunikasi demi kekhusyuan ibadah kita bersama. Dan setelah seluruh rangkaian ibadah selesai, kami mohon kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama menjaga kebersihan area alun-alun Kabupaten Majalengka. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bapak Bupati Majalengka kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Iman Syahirman MM, kami persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Bapak Haji Iman Budiman STHI MAG, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Barat, sekaligus bertindak selaku khotib pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Zaki Burhani, pengasuh Madul Quran Al-Burhan, Desa Sadomas, Kecamatan Raja Daru, selaku Imam Sholat Idul Adha. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Majalengka beserta unsur pimpinan. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Camat Majalengka, yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Majalengka, yang saya hormati pimpinan cabang PJB Majalengka, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka, Ketua DWP Kabupaten Majalengka, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat dan para pimpinan organisasi kemasyarakatan dan lembaga profesi Kabupaten Majalengka, serta seluruh jamaah sholat Id yang Allah muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, karunia dan perlindungannya kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah dan merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh hikmat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban senantiasa membawa pesan spiritual tentang arti ketaatan yang sesungguhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Melalui kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji untuk menyembelih putranya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Safaat ayat 102 yang artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu.
dan dengan ketakwaan yang luar biasa. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Makna dari ibadah kurban yang sesungguhnya bukanlah sekedar prosesi penyembelihan hewan Idul Adha. Idul Adha mengajarkan kita tentang ketulusan hati dan keikhlasan yang tanpa batas, sebagaimana yang telah dicontohkan secara nyata oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Keikhlasan inilah yang menjadi modal utama kita untuk menanggalkan segala ego pribadi, sifat kikir, dan rasa mementingkan diri sendiri, guna mendekatkan diri kepada ridho Allah Subhanahu wa taala melalui kepedulian yang tulus terhadap sesama manusia. Semangat berbagi yang kita rasakan hari ini jangan sampai berhenti saat pembagian daging kurban selesai. Kita ingin semangat ini bertransformasi menjadi kedermawanan dalam bentuk yang lain, di mana kita saling menopang dan membantu tetangga atau saudara kita yang sedang kesulitan. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, kami telah membentuk dan menerjunkan tim pemeriksa hewan kurban sebanyak 60 orang. Petugas ini disebar ke 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka. Tugas ini telah dimulai sejak tanggal 11 Mei tahun 2006 dengan menyisir berbagai titik, mulai dari pasar-pasar hewan, lembaga penyedia, hingga ke peternak lokal yang memelihara sapi, domba, dan kambing. Langkah antisipatif dan pemeriksaan klinis yang ketat ini sengaja dilakukan demi memastikan bahwa seluruh hewan yang akan dikurbankan benar-benar berada dalam kondisi yang sehat, aman, serta memenuhi syarat sah secara syariat Islam. Berdasarkan laporan hasil pemantauan berkala di lapangan tercatat sampai dengan tanggal 19 Mei tahun 2026 yang lalu, tim pemeriksa telah berhasil melakukan pemeriksaan intensif terhadap sebanyak 1.295 ekor hewan kurban. Berdasarkan data dari Kemenak, juga disampaikan kepada kami bahwa di Kabupaten Majalengka, antusiasme dan kepedulian sosial warga Kabupaten Majalengka dalam menunaikan ibadah kurban pada tahun ini menunjukkan angka yang sangat luar biasa. Dengan total keseluruhan mencapai 9.593 ekor hewan kurban. Jumlah kooperatif yang tersebar di 26 kecamatan ini terdiri atas 1.656 ekor sapi, 7.240 ekor domba, serta 697 ekor kambing. Sehingga total pengeluaran hewan kurban di Kabupaten Majalengka pada tahun 2026 ini jika diuangkan tercatat sapi sebesar 49,68 miliar, domba 25,34, dan kambing 3.136. Selain itu, bantuan hewan kurban dari Bank BJB sebesar 110 juta hingga total pengeluaran tahun ini sebesar 78.266 rupiah. Hadirin jemaah salat Id yang berbahagia, di samping itu Hari Raya Idul Adha ini juga sering kita sebut sebagai Lebaran Haji, karena perayaannya bertepatan langsung dengan puncak pelaksanaan ibadah haji yang sedang dilaksanakan oleh jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia di Tanah Suci Mekah. Pada tahun 2026 ini, Kabupaten Majalengka mendapat berkah di mana dengan diberangkatkannya sebanyak 729 orang jemaah haji melalui Bandara Internasional BJB Jawa Barat. Namun di tengah rasa
sukacita ini terselip pula rasa duka yang mendalam di hati kita semua, karena terdapat 2 orang jemaah haji yang dipanggil pulang oleh Allah SWT sebelum sempat diberangkatkan ke tanah suci. Dalam Islam, seorang yang memiliki niat tulus untuk berhaji namun terhalang oleh uzur seperti sakit atau belum ada kesempatan akan dicatat oleh Allah SWT telah mendapatkan pahala haji yang sempurna. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berniat melakukan kebaikan kemudian ia tidak jadi melakukannya, maka ia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala kebaikan yang sempurna. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, berbicara tentang ibadah haji, maka pengalaman yang sangat berkesan saat mereka ibadah haji berada di tengah hamparan padang Arafah, mengitari Ka'bah serta melakukan sa'i antara Safa dan Marwah adalah pengalaman batin yang tak akan pernah bisa dilupakan dan selalu menyisakan rasa rindu bagi yang sudah dan juga yang belum merasakan. Yang teramat mendalam, rasa rindu untuk kembali bersujud di Baitullah dan memohon ampun di kota suci Mekah adalah getaran hati yang dirasakan oleh setiap muslim yang pernah menginjakkan kakinya di sana. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Majalengka. Selamat menikmati momen penuh berkah dan kebahagiaan ini dengan menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Salatan sunnatan li'idil adha rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Salatan sunnatan li'idil adha rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Sallu rahimakumullah.
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-adha idan lil mu'minin wa ja'ala al-qurbana sabilan lil muttaqin wa ja'ala at-tadhiyata syi'aran lil mukhlisin wa ja'ala at-takafula war rahmata sifat wa ja'ala at-takafula war rahmata sifatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kirama ittaqullaha haqqa taqwa haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita berkumpul, duduk bersimpuh, bermunajat, seraya bertakbir, menggemakan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam, teladan umat sepanjang zaman, Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang selalu berupaya dan mencintai jejak langkahnya, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di balik gemat takbir yang mengguncang langit, di balik penyembelihan hewan kurban yang memenuhi bumi dengan aroma penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik itu ada pelajaran yang berharga bagi kita tentang bagaimana caranya kita mengungkapkan rasa cinta, pengorbanan, kepedulian terhadap sesama, dan juga kesalehan sosial. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sekedar mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya kita menjadi hamba yang taat kepada Rabb-Nya, tentang bagaimana caranya kita menjadi seorang hamba Allah yang mampu melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya agar iman dan takwa kita melahirkan kepedulian terhadap sesama, agar keimanan kita melahirkan kesalehan sosial, agar keimanan kita menghadirkan spirit berbagi kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat bagaimana keluarga Ibrahim yang untayan kisahnya secara apik dan epik Allah ungkapkan di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya begitu mudahnya kita melepaskan sesuatu yang paling kita cinta, harta yang kita anggap paling berharga yang kita miliki, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum termasuk kepada kategori kebaikan yang sempurna ketika kita belum mampu melepaskan, ketika kita belum mampu memberikan, ketika kita belum mampu menginfakkan sesuatu barang, harta yang paling kita cintai dan kita miliki. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memintanya untuk menyembelih putranya Ismail, padahal Ismail adalah seorang putra yang dia nantikan selama puluhan tahun berumah tangga, tapi tidak kunjung dikaruniai putra dan keturunan. Akan tetapi apa gerangan yang terjadi ketika putra itu Allah berikan, ketika Ismail dilahirkan, ketika Ismail beranjak remaja, Allah memintanya untuk disembelih. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tidak diminta untuk menyembelih putra-putra kita. Kita hanya diminta untuk menyembelih satu ekor hewan kurban sebagai bentuk dan wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aidin wal aidat rahimakumullah, bagaimana Allah abadikan kisahnya
yang sangat sempurna di dalam Al-Quran surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fanzur madza tara. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam sampai pada usia mampu bekerja, kemudian Nabi Ibrahim salam berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, inni ara fil manami adbahuka, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi telah menyembelihmu. Fanzur madza tara, kira-kira bagaimana menurut pandangan dan pendapatmu wahai anakku. Yang luar biasa, hebat dan spektakuler hadirin adalah jawaban dari seorang anak yang saleh yang bernama Ismail, yang lahir dari rahim madrasah ibunya Hajar yang sangat saleh. Apa jawaban Ismail ketika diminta oleh ayahnya untuk melaksanakan proses penyembelihan karena perintah Allah? Maka dilanjutkan dalam ayat berikutnya, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Kisah yang epik ini mengajarkan kepada kita agar kita mampu melepaskan harta terbaik yang kita miliki, yang seringkali menggenggam dan menjerumuskan hati kita, yang seringkali mendominasi pikiran, hati dan kehidupan kita. Itulah harta dunia yang kadang dan seringkali sulit untuk kita lepaskan manakala Allah Subhanahu wa taala memintanya meskipun hanya sedikit. Aidin wal aidat rahimakumullah. Karenanya salah satu syariat yang Allah ajarkan kepada kita berkaitan dengan ibadah hari raya Idul Adha ini adalah syariat kurban. Dan syariat kurban ini lahir dari perjalanan panjang ujian, mulai dari ujian yang ringan, makin berat dan sampai pada puncaknya yaitu menyembelih Ismail. Itulah syariat ibadah kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Kurban mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya kita memberikan pengorbanan tadhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya terdapat pelajaran yang berharga tentang kepedulian sosial. Di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat berharga tentang spirit untuk berbagi kepada sesama. Di dalamnya terhadap pelajaran yang sangat berharga tentang kesalehan sosial. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Takwa, puncak dari takwa bukan sekedar tentang banyaknya ibadah ritual kita, bukan sekedar tentang banyaknya kita hadir di masjid, bukan sekedar tentang banyaknya kita membangun hubungan, kuatnya kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih dari itu hadirin sekalian, puncak dari takwa diantaranya adalah hadirnya spirit berbagi, kepedulian terhadap sesama kita. Hadirin jamaah aidin wal aidat rahimakumullah. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Inilah spirit kurban yang ingin kita hadirkan pada hari ini. Kehadiran kita di dunia, kehadiran kita di muka bumi ini, kehadiran kita di Majalengka ini menjadi bagian dari cara Allah untuk mengantarkan kita menjadi manusia yang paling bermanfaat. Terlepas apapun posisi kita, terlepas sebagai apapun diri kita, terlepas jabatan apapun yang melekat pada kehidupan kita, maka spirit berbagi, spirit kepedulian terhadap sesama, kesalehan sosial, spirit untuk terus berbagi,
Ini adalah wujud dari takwa yang harus kita hadirkan dalam momentum ibadah kurban hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Lalu bagaimana relevansinya takwa, nilai-nilai takwa yang diinginkan dari spirit kurban? Dan takwa itu tidak hanya sekedar kuatnya ibadah ritual kita, tapi pada yang sama kuatnya juga hubungan kita dengan sesama manusia, kepedulian kepada sesama manusia, semangat berbagi dan keadilan sosial. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bagaimana hadirnya sebuah tatanan kehidupan, sebuah negara, sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah daerah yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai wujud dari takwa itu. Lalu kemudian Allah menjanjikan akan menurunkan barokati minas samai wal ardh. Inilah kiranya relevansi antara spirit kurban, nilai-nilai takwa yang hadir dengan cita-cita besar tentang Majalengka yang langkung saya. Hadirin aidin wal aidat rahimakumullah. Bukankah langkung saya artinya adalah barokah? Yang itu Allah ungkapkan dan Allah janjikan di dalam surat Al-A'raf tadi. Allah berfirman, walau anna ahlal qura. Kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri, kalaulah sekiranya penduduk Kabupaten Majalengka amanu, mereka semuanya beriman kepada Allah. Pemimpinnya beriman, pejabatnya beriman, masyarakatnya beriman, wattaqau, dan mereka juga bertakwa kepada Allah. Pemimpinnya bertakwa, para pejabatnya bertakwa, seluruh masyarakatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? La fatahna alaihim, niscaya akan kami bukakan untuk mereka, untuk masyarakat Majalengka yang beriman dan bertakwa itu. Apa? Barakatim minas samai wal ardh, pintu keberkahan yang Allah datangkan dari langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, keberkahan yang Allah janjikan bagi suatu penduduk negeri yang dipenuhi dengan pemimpin, pejabat dan rakyat yang sama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah, yang kemudian itu salah satunya lahir dari spirit berkurban kita hari ini. Maka hadirin sekalian, keberkahan yang dimaksud adalah itulah Majalengka anu langkung sae. Kenapa? Kita lihat definisinya di dalam bahasa Arab. Di dalam kamus bahasa Arab, barokah bermakna ziyadatul khair, ay thabatul khair. Barokah adalah bertambahnya kebaikan atau tetapnya kebaikan. Jadi ketika keberkahan hadir di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, itu artinya hadir terus kebaikan-kebaikan yang bertambah kepada kita semuanya yang Allah berikan kepada kita. Itulah bimakna barokah dan itulah bimakna Majalengka anu langkung sae. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Majalengka anu langkung sae tidak hanya sekedar jalan-jalan anu sae. Majalengka anu sae tidak hanya sekedar gedung-gedungna anu sae, infrastrukturna anu sae, tapi Majalengka anu sae juga berbicara tentang masyarakat anu ngagaduhan hati anu sae, pemimpin yang memiliki hati anu sae, hati masyarakat sae, hati pamimpin sae, akhlakna oge sae, programna bakal sae. Kadituna Majalengka akan menjadi sebuah tatanan kampung lembur, tatanan kota, masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan demikian hadirin rahimakumullah, wujud dan buah dari takwa berupa keberkahan, atau kita definisikan dengan cita-cita besar tentang Majalengka kita anu langkung sae ini harus kita rawat. Bukan semangat spirit sesaat hanya pada saat ibadah kurban saja, tapi harus terus kita rawat sepanjang masa.
Harus terus kita hadirkan spirit itu setelah Idul Adha hari ini. Sehingga apa? Sehingga kasih sayang Allah, kanyaah di Gusti Allah, terus Allah turunkan dengan deras untuk Majalengka kita yang tercinta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqarrubana wa tadarru'ana wa takhashu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidi al-Muslimin wa ala alihi wa sahbihi